membimbing. Ini saya Dr. Muhammad Taufik, pengacara tipu UGM ya, yang menggugat Jokowi di Surakarta. Ayo Andika mana Andika? Andika. Jadi kami mau berkolaborasi, bentuknya kami mengajukan diri sebagai penggugat pihak ketiga, atau kalau di dalam bahasa gugatannya namanya hooking. Jadi kami sudah berkomunikasi dengan Abangda Insinyur Komarudin SMSH. Kita akan berkolaborasi seluruh Indonesia sebenarnya ya. Ini mungkin kita ke Ponorogo juga traktor semua jadi Pak Jokowi itu insya Allah kami gugat ya. Dan kami datang dengan tim ini. Hari ini yang pertama kami akan mendaftarkan surat kuasa, kemudian mempelajari gugatan, dan yang menarik kami juga akan melibatkan teman-teman pengacara Jogja. Insya Allah ada 2, nanti Bedi Al-Fahmi sama Anteng Pak Budi juga akan ikut bergabung. Jadi memang kita bentuk poros itu, poros Makassar, Solo, Jogja, Madiun, Ponorogo. Jadi gugatan ini saya akan bikin wisata Pak Jokowi bukan lagi ke rumahnya, tapi dari pengadilan ke pengadilan ya. Oke. Total berapa orang Pak? Kalau dari kami timnya 10, tapi hari ini yang datang hanya 4 orang. Diwakili saja. Ya. Pak, kolaborasinya biar saya lebih aman. Nah, kolaborasinya biar mengerucut bahwa tuntutan kami PMH, kemudian yang kedua gugatan itu bisa sifatnya konsensus sengketa lah. Kami ini sengketa. Apa? Sengketa masyarakat atau warga negara yang dijanjikan selama ini oleh Pak Jokowi tapi tidak terrealisir. Yang ketiga, gugatan itu bisa juga yang sifatnya volunteer atau permohonan. Nah, kami memakai yang kedua, sengketa. Sengketa apa? Antara warga negara dengan negara. Pertanyaannya, apakah kami punya legal standing? Punya. Karena kami ber-KTP Indonesia, punya pekerjaan, ya tentu kita punya hak untuk mengajukan gugatan kepada mantan Presiden Republik Indonesia. Mantan Presiden apa masih jadi bagian negara? Kenapa? Nggak ada, saya mau tanya Anda, Jokowi sekarang warga negara Indonesia bukan? Saya Enggak, saya tanya, boleh tanya? Saya bertanya Pak. Boleh, saya tugasnya juga jawab. Lanjut makanya. Saya nanya Pak, apakah kemudian dalam konteks itu kan? Lah, Anda tanya dulu konstruksinya apa, PMH itu apa dulu? Ya monggo Pak dijelaskan. PMH itu perbuatan melawan hukum orang yang sudah berjanji, janjinya tidak ditunaikan. You are the president or you are not president, janjimu ditunaikan. Itu aja. Ya. Pak Jokowi masih hidup, Pak Jokowi subjek hukum. Jadi yang berjanji itu cuma 2, subjek hukum. Kalau dia masih subjek hukum, dia masih bisa digugat. Ya. Jadi masuk subjek hukum ya Pak? Iya, kalau sudah mati bukan subjek hukum tapi objek hukum. Iya. Ya. Ini saya serahkan ini yang kami akan dokumen-dokumen yang kami akan minta kepada pihak. Apakah ada dalil Islam yang menghukum boleh membeli ijazah? 1. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dibeli ijazah S1 padahal tamat SMA. Menipu apa tak menipu? Bohong. Ijazah S1 dipakai ikut tes PNS, lulus, dapat gaji, jadi pegawai 30 tahun, gajinya haram. Pensiunnya haram. Kenapa? Karena masuknya dengan cara masih seputar ijazah ya guys. Jadi penjelasan Mabes Polri baik yang disampaikan oleh laboratorium forensik maupun yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Polisi Juhandani itu bukan hanya mengejutkan ya, kalau hasilnya sudah bisa ditebak, tapi yang mengejutkan 2 hal. Saya sih bukan ahli digital, saya juga bukan ahli forensik ya, saya juga bukan telematika, artinya saya bukan orang seperti Dr. Ismon Syanipar maupun Roy Suryo, tapi saya ingin mengatakan bagaimana mungkin ya guys, itu ijazah itu bukan digital loh. Kok pakai diuji forensik segala itu bagaimana ya guys? Uang palsu itu tidak perlu dipakai uji forensik, dengan mata telanjang orang sudah tahu ini uang palsu, ini tidak. Begitu pula kalau ijazah, kan cukup dibandingkan karena itu ijazah fisik. Kalau itu sertifikat digital ya, sebagaimana yang ada saat ini, terutama sertifikat baru, bolehlah itu ujinya digital juga.
Tetapi ini kan fisik, kan tinggal membandingkan. Nah, jadi kejanggalan pertama itu sesuatu yang sifatnya fisik ya guys ya, tapi diujinya pakai digital. Maka jadi pertanyaan, apakah ijazahnya ini ijazah yang ada di Twitter atau ijazah yang berkembang di ruang-ruang masyarakat, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, ataukah itu ya? Tapi kalau saya sebagai akademisi, karena ijazah itu barang fisik, ya diujinya dengan cara fisik, dibandingkan saja begitu. Dan yang pasti itu harus ditampilkan di publik, ini loh ijazahnya. Jadi ini ijazahnya Pak Jokowi, ini ijazah ABCD yang sama-sama alumni Fakultas Kehutanan UGM ya. Lalu yang kedua guys, kan makin kentara kebohongannya ya. Jelas di situ disebutkan bahwa Pak Kasmujo itu pada saat itu asisten dosen, tapi 2017 sudah dibangga-banggakan sebagai pembimbing dosping skripsi yang galak, dan kemudian dicabut kembali pernyataannya. Anda mau percaya yang mana? Kalau saya percaya bohong itu ya. Jadi Pak Kasmujo itu benar, Pak Kasmujo jujur, dan ketika ini berisiko hukum, Pak Kasmujo kan tidak mau mengambil alih ya, mengambil risiko gitu ya. Jadi yang kedua, jelas itu pernyataan itu bohong dan itu sudah tindak pidana. Sudah tindak pidana melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 ya. Dendanya adalah 1 miliar dan hukuman pidananya 6 tahun karena itu menyebar informasi palsu. Ya sudah dibantah sendiri, sudah dibuktikan sendiri, jadi tidak perlu pembuktian. Kemudian yang ketiga ya guys, ini yang saya sangat sesalkan. Tidak semua anggota Polri itu jelek, tetapi dengan pernyataan Brigjen Polisi Juandani yang teman seangkatan Pak Sigit Suryo Prabowo ya, Sigit Listio Prabowo, maaf Sigit Listio Prabowo, karena ada nama lain Jenderal Suryo Prabowo, tapi ini Jenderal Polisi Sigit Listio Prabowo itu teman seangkatan dari Juandani. Jangan memaksakanlah Pak untuk bisa segera dapat bintang 2, tapi kacau tugas kepolisian tidak boleh mengatakan asli tidak asli, tidak boleh mengatakan sah dan tidak sah, tapi itu wewenang pengadilan. Jadi polisi jangan menjelma menjadi hukum yang hidup, jadi penyelidik sekaligus, jadi penyidik, jadi penuntut dan jadi hakim. Yang ini sudah dilakukan dan itu tidak benar ya. Sebagai orang yang setiap hari mengkaji peraturan, setiap hari baca buku-buku apa yang dilakukan oleh Pak Juandani, yang seolah mengambil alih peran pengadilan dan seolah ingin skenario ini selesai di Mabes Polri. Saya yakin ini di balik ini adalah ada orang-orang yang bukan hukum yang menginginkan supaya seolah-olah kalau sudah ada pernyataan dari laboratorium forensik Mabes Polri itu perkara perdananya berhenti dan perkara pidana yang lain berhenti, terus kemudian orang-orang tidak setuju dan tersangka. No, bukan begitu.